warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Asrian Yambo dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Materi yang akan saya bawakan adalah pendekatan behavior. Menurut D.V. Skinner, pengertian konseling behavioral adalah pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan dalam bermacam-macam setting khusus dan dengan bermacam-macam kelompok masalah. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu konseli dalam mempelajari cara memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Sedangkan pengertian yang lain itu, konseling behavioral merupakan suatu proses membantu konseli dalam mempelajari cara memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Pandangan tentang hakikat manusia. Konseling behavioral tidak didasarkan pada asumsi deterministik bahwa manusia bukan semata-mata produk dari kondisi sosio-budaya mereka. Tetapi manusia adalah produsen dan produk lingkungannya. Secara umum, teori behavioral berpandangan bahwa manusia pada dasarnya netral, berefleksi atas tingkah lakunya, mengontrol dirinya sendiri. Manusia juga mampu memperoleh pola tingkah laku melalui proses belajar, dan manusia dapat memengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh orang lain. Tujuan konseling. Tujuan konseling kelompok behavioral adalah untuk mengembangkan perilaku adaptif, produk sosial, menghapus tingkah laku yang maladaptif, dan membantu konseli dalam mempelajari pola-pola perilaku yang bersifat konstruktif, serta membantu mengubah peran dan fungsi konselor. Konselor berperan sebagai guru, pengarah, dan pelatih yang membantu melatih konseli pada proses pembentukan tingkah laku baru dan penghapusan tingkah laku yang maladaptif. Fungsi konselor ada 6, yaitu yang pertama itu penilaian fungsional untuk mengidentifikasi kondisi utama dengan sistematis, mengumpulkan informasi tentang anteseden konsekuensi dari perencanaan tersebut. Terus yang kedua, memformulasikan tujuan awal, mendesain dan mengimplementasikan perencanaan penanganan untuk mencapai tujuan ini. Terus yang ketiga, menggunakan strategi untuk mendorong generasi dan pemeliharaan perubahan perilaku. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan perencanaan perubahan dengan menukar kemajuan terhadap tujuan selama durasi perencanaan durasi penanganan. Yang kelima, melakukan penilaian tindak lanjut. Dan yang keenam itu fungsi penting lainnya yang pemodelan bagi klien. Hubungan konseli dan konselor. Hubungan terapi, bahkan dalam konteks orientasi perilaku, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perubahan perilaku. Hubungan terapi yang baik meningkatkan kesempatan klien untuk menerima terapi tersebut. Penting bahwa klien bekerja sama dengan terapi, dan juga klien itu mempunyai pengharapan positif terhadap keberhasilan efektivitas terapi sehingga memberikan hasil yang sukses. Hubungan terapis klien adalah landasan tentang bagaimana strategi terapi yang dibangun untuk membantu klien mengubah arah dari keinginan mereka. Namun demikian, terapis perilaku
mengasumsikan bahwa klien melakukan kemajuan terutama karena teknik perilaku khusus yang digunakan, bukannya karena hubungan dengan terapis. 1. Pembentukan kelompok atau forming the group. Pembentukan kelompok terdiri atas perincian organisasional yang harus ditunjukkan sebelum kelompok dimulai. Rinciannya, kegiatan meliputi tujuan kelompok, anggotanya, frekuensi, dan lamanya pertemuan. Terus yang kedua itu membangun atraksi dan identitas kelompok awal. Pemimpin berperan utama dalam proses ini melalui wawancara individu pada sesi pra-kelompok dengan anggota yang lain, sedangkan anggota mampu mengeksplorasi tujuan yang lebih mendalam. Yang ketiga itu membangun keterbukaan dan pertukaran di dalam kelompok. Pemimpin kelompok mendorong perilaku dengan cara membiarkan anggota mengetahui hal yang diharapkan melalui perkenalan subgrup kepada yang lain, serta melalui modeling yang ditanyakan anggota kelompok untuk dilakukan. Tahap konseling kelompok. Yang pertama, pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok terdiri atas perincian organisasional yang harus ditunjukkan sebelum kelompok dimulai. Terus yang kedua itu membangun atraksi dan identitas kelompok awal. Pemimpin berperan utama dalam proses ini melalui wawancara individu. Pada sesi pra-kelompok yang menekankan keterkaitan anggota kelompok dengan anggota yang lain, sedangkan anggota mampu mengeksplorasi tujuan yang lebih mendalam. Yang ketiga, membangun keterbukaan dan pertukaran di dalam kelompok. Pemimpin kelompok mendorong perilaku dengan cara membiarkan anggota mengetahui hal yang diharapkan melalui perkenalan subgrup kepada yang lain, serta melalui modeling yang dinyatakan anggota kelompok untuk dilakukan. Yang keempat, membangun kerangka kerja behavioral untuk seluruh peserta. Pemimpin kelompok mengantarkan anggota mereka dalam kerangka rujukan behavioral yang akan langsung mengontrol tingkah laku kelompok. Terus yang kelima, membangun dan mengimplementasikan suatu model untuk perubahan. Anggota kelompok menjadi lebih spesifik dalam upaya yang dilakukan. Anggota kelompok mengidentifikasikan dan menunjukkan perilaku yang ditargetkan untuk berubah, memelihara landasan tentang tindakan mereka selanjutnya, mengimplementasikan teknik perubahan yang penting dan mengukur tingkah kesuksesan. Terus yang keenam, generalisasi dan transferensi perlakuan pada konteks lingkungan alamiah sebagai ciri-ciri mulai mengakhiri kelompok. Yang ketujuh, memelihara perubahan perilaku dan menghilangkan kebutuhan atas dukungan kelompok. Dalam tahap ini ditekankan penempatan pada peningkatan self-control dan self-manajemen anggota kelompok. Teknik konseling kelompok. Yang pertama, pengetahuan kembali. Memberikan pengetahuan yang menyenangkan seperti penghargaan, persetujuan, dukungan, dan perhatian setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan, yang bertujuan agar tingkah laku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkat,
dan menetap di mana akan datang. Yang kedua, kontingensi kontrak kontingensi mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dan konselor. Terus yang ketiga pembentukan. Membantu tingkah laku baru yang sebelumnya belum ditampilkan dengan memberikan reinforcement secara sistematis dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Yang keempat, modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, melaksanakan prosedur tersebut dan mengevaluasi efektivitas prosedur tersebut. Ya, itulah hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.